Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Tani Tunggal Jaya Bersama Desa Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Anggota kami sudah memakai pupuk organik dari kotoran sapi kurang lebih 2 tahun. Dan kelebihan dari pupuk organik dari kotoran sapi ini, dia memperbaiki struktur tanah dan sangat bagus untuk kesuburan tanah di jangka panjang dibandingkan menggunakan pupuk kotoran ayam. Saya Bapak Lusnani, Ketua Kelompok Tani Ubudiyah, Kecamatan Bati-Bati, Desa Padang. Telah menggunakan pupuk organik sangat bagus di dalam tanaman padi dan timun suri. Nama saya Pak Haji Asnan, Kelompok Tani Sukamakmur, Desa Benoraya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Sejak dengan adanya kegiatan serasi itu kami sudah mulai menggunakan pupuk organik. Awalnya dengan adanya pengapuran dulu. Nah, terus ada bantuan kemarin juga semacam pupuk organik kami tabur. Alhamdulillah hasilnya meningkat. Yang biasanya itu paling kuat 10 black per borong. Alhamdulillah ini sudah mencapai 14 black per borong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tani Jepunmas. Saat ini anggota kelompok kami sudah mulai menggunakan kotoran sapi, memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk dasar pada tanaman horti dan tanaman jagung dan lain sebagainya. Yang sebelumnya petani kami menggunakan pupuk kotoran ayam sebagai pupuk dasar, tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai beralih memanfaatkan limbah dari kotoran sapi. Ini artinya dapat menghemat biaya antara 500.000 sampai 1 juta rupiah per hektar. Dan kemudian keutamaan dari kotoran sapi ini, dia lebih bertahan lama di tanah. Jadi tanah yang biasanya mengeras, dia akan cepat selalu gembur walaupun proses tanamannya terkadang terkendala oleh cuaca. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Suwarno dari kelompok Tani Garuda Makmur, Desa Tirtajaya, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Dengan adanya bantuan program pupuk ini sangat-sangat membantu petani dalam melaksanakan budidaya, hortikultura dan yang lain. Dalam setiap budidaya kami selalu membutuhkan pupuk kandang. Yang biasanya kami menggunakan pupuk kandang itu adalah pupuk ayam langsung tanpa fermentasi. Yang harga paling murah pupuk kandang itu adalah 15.000 per karung, sedangkan kebutuhan pupuk kandang dalam 1 hektar itu membutuhkan kurang lebihnya 100 karung. Ada kelebihan dan kekurangannya dalam kita menggunakan pupuk kompos dari kotoran sapi ini. Kalau kita bicara kekurangannya, mungkin sebagai petani yang belum pernah menggunakan pasti nanti merasakan bahwa penyerapan dari pupuk kandang itu sangat lambat. Dan kelebihannya, kalau kita menggunakan pupuk kompos produksi kita sendiri, yang pertama tanpa bau, tidak mengundang lalat, dan kandungan pupuk kandang yang ada pada tanah kita kalau kita selalu menggunakan pupuk kompos itu tidak pernah habis, semakin bertambah. Sebagai contoh, lahan kami sendiri sudah 4 kali kami menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos. Itu setelah diukur pH tanahnya, tanah kami sudah tidak memerlukan lagi, sudah berlebih, kandungan pupuk kandangnya sudah berlebih. Bahkan kalau kita mau, kita sudah tidak perlu lagi menggunakan
menggunakan pupuk kandang lagi. Dalam 1 tahun rata-rata bisa sampai 2 kali melaksanakan penanaman. Jadi kalau hitung kami bikin rata-rata per tahunnya 2 kali, berarti kebutuhan pupuk kandang dalam 1 hektar itu per tahun 200 karung, kita kalikan 15 jadi 3 juta. Dengan adanya bantuan program pupuk ini, kita bisa mengolah pupuk kandang dari ternak kita sendiri. Itu kita bisa mengurangi biaya produksi tanaman kita bisa sampai dengan separuhnya. Karena dengan pupuk tanpa kita beli, kita bisa memanfaatkan kohe ternak kita sendiri, bisa kita kerjakan sendiri, dan mungkin cuman ada tambahan dari E4 atau kita bahan-bahan yang lainnya. Ini sebagai contoh hasil dari produksi kelompok tani kami, OBA. Pupuk kompos produksi kami yang selama ini sudah kami gunakan. Para petani yang ada di tanah laut pada khususnya, kita jangan pernah bosan untuk mencoba. Kita manfaatkan kotoran hewan ternak kita, jangan terbuang percuma atau terbuang sia-sia.